menapaki keraton Kasepuhan, diiringi alunan musik gamelan, menemani langkah kami, memasuki megahnya gapura sejarah masa lalu. Pagi ini terlihat begitu cerah, secerah wajah para penghuninya, menyambut kami dengan senyum wibawanya. 3 abad yang lalu, keraton ini berdiri membuka babak baru, warna baru, bahkan menjadi tonggak agama baru, agama rahmatan lil alamin, mampu menembus dinding kuno peradaban, menggugah selera, menghirup udara baru, agama Rasul. Keraton Kasepuhan telah menorehkan sejarah baru, menjadi pusar bumi, berkumpulnya para waliullah, yaitu Wali Songo. Dari sinilah syiar Islam dimulai, yang kemudian berkembang pesat, melanglang bumi Nusantara. Keraton Kasepuhan hingga kini kokoh berdiri, menunjukkan eksistensinya, bertahan melawan arus deras, terjangan kemajuan zaman, menjadikannya semakin kuat berkilau keagungan, bersama keraton lainnya di Nusantara. Inilah warisan sejarah yang harus tetap ada dan tetap terjaga, dan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pewarisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Melanjutkan episode minggu lalu tentang Keraton Pakungwati, maka pada eksplorasi kali ini tentunya masih terkait dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Cirebon, yakni Keraton Kasepuhan. Menelusuri jejak suci perjalanan waktu, menembus batas dimensi lain, menerawang masa lalu yang terlihat samar, lalu bias termakan waktu. Tergambar rentetan kemegahan sejarah panjang masa lalu, terselubung kabut misteri, semakin menggelitik keingintahuan, rasa yang tak pernah puas akan sejarah masa lalu. Mengawali sejarah ini sebagai Purwa Daksina, Purwa Kawitan Daksina Kawekasan, tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa, Pakuan Pajajaran, yang gemah ripah repeh rapih loh jinawi, subur kang sarwa tinadur, murah kang sarwa tinuku, kaloka murah sandang pangan lan aman tentrem kawotenipun, dengan rajanya Jaya Dewata, bergelar Sri Baduga Mahaprabu Silihwangi, Raja Agung. Sejarah Cirebon, Banten, serta sejarah Islam di Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya anak cucu Prabu Silihwangi. Memang sangat menarik bila kita mencermati anak-anak keturunan Prabu Silihwangi, penguasa kerajaan Pajajaran ini,
memainkan peran politiknya dalam sejarah Sunda pada abad ke-15. Pangeran Walangsungsang, Prabu Surawisesa, dan Sunan Gunung Jati hidup sejaman dan terlibat dalam suatu pergulatan politik yang mempengaruhi secara radikal arah sejarah Sunda ke depannya. Dikisahkan, Pangeran Walangsungsang sejak menerima gelar sebagai Abhiseka Srimagana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati. Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah merupakan tokoh utama penyebar Islam di tanah Pasundan. Hubungan keluarga kedua tokoh tersebut sangatlah dekat. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak Nyai Ratu Mas Lara Santang. Hingga akhirnya Pangeran Cakrabuana menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya, Nyai Ratu Pakungwati. Singkat cerita, karena usianya yang semakin lanjut, maka pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Syarif Hidayatullah. Setahun sebelumnya, pada tahun 1478 Masehi, setelah Sunan Ampel wafat, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban untuk mencari pengganti Sunan Ampel, yang pada akhirnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati terpilih sebagai ketua Wali Songo. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusar Bumi, pusatnya dunia. Sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakungwati. Dari sinilah Islam mulai berkembang pesat dan Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1482 Masehi, setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran, Prabu Siliwangi, untuk tidak mengirim upeti lagi, karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara merdeka. Peristiwa merdekanya Cirebon keluar dari kekuasaan Pajajaran tercatat dalam sejarah tanggal 2 Dasi Sukla Pakca Cetra masa Saharsa Patangatus Papat Ikang Saka Kala, bertepatan dengan 12 Sapar 887 Hijriah atau 2 April 1482 Masehi, yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Cirebon. Tahun 1678, Keraton Pakungwati ini mengalami proses sejarah. Adanya campur tangan dari Belanda, itu generasi kelima dari Sunan Gunung Jati, bukan zaman Sunan Gunung Jati. Itu zaman Belanda, akhirnya Keraton Pakungwati ini terpecah menjadi 2. Dibangun keraton baru yang bernama Keraton Kanoman. Oke. Ya, di sini dari Pakungwati berubah nama menjadi Keraton Kasepuhan. Kasepuhan itu artinya yang sepuh, yang tua, kakaknya. Kanoman itu artinya yang anom, yang muda, adiknya. Ya. Jadi istana ini sampai sekarang juga masih dipakai. Kalau ada tamu-tamu kenegaraan, tamu kesultanan, itu diterima oleh sultan di sini. Tempat tinggal sultannya juga masih di dalam. Sultan sekarang itu Sultan Sepuh ke-15. Kalau urutan dari Sultan Sepuh. Kalau urutan dari Sunan Gunung Jati, Sultan sekarang itu turunan ke-20 dari Sunan Gunung Jati. Ya. Yang tinggalnya di dalam. Ya. Kita bisa lihat. Kalau ini foto Ini foto Sultan Sepuh ke-14.
ayahnya sultan yang sekarang, meninggal tahun 2020 kemarin. Nah, 2020 kemarin meninggal, terus setelah 40 hari digantikan oleh putranya. Sekarang putranya yang menjabat jadi sultan. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu karena datang ke sini itu tahun 1479, itu karena Sunan Gunung Jati lahir itu di Mesir. Lahir di Mesir, besar di Mesir. Nah, baru ke Cirebon di sini menyusul waknya. Setelah dewasa? Ya, setelah dewasa. Syekh Syarif Hidayatullah itu ayahnya bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini Raja Mesir. Dan masih nasabnya masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebenarnya Syekh Syarif Hidayatullah itu menjadi raja di Mesir, menjadi putra mahkota di Mesir. Tapi Sunan Gunung Jati tidak mau menjadi raja di sana, lebih memilih pulang kampung ke Cirebon menyusul uaknya Pangeran Walang Sungsang ke Cirebon sini. Ini silsilah dari nasab ibunya. Syekh Syarif Hidayatullah, ibunya namanya Mas Rara Santang. Nah, setelah menikah dengan Syarif Abdullah mendapat gelar Syarifah Mudaim. Ya, Syarifah itu gelar bangsawan Mesir yang perempuan, kalau yang laki-lakinya Syarif. Ini leluhur ibunya itu raja-raja Sunda. Raja-raja Sunda, kerajaan Sunda awal Maharaja Galuh ini di Ciamis. Kerajaan Sunda terakhir itu Prabu Siliwangi Pajajaran. Pajajaran tidak ada penerusnya, berganti kerajaan Islam di Cirebon. Jadi Sunan Gunung Jati itu ayahnya dari Mesir, ibunya dari Sunda. Ya. Ini silsilah raja-raja yang bertahta di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, jadi di Keraton Kasepuhan Cirebon ini ada 3 generasi. Yang pertama rajanya disebutnya bukan sultan, tapi sunan. Pertama Sunan, bukan sultan, Sunan. Sunan cuma satu generasi, Sunan Gunung Jati. Nah, setelah Sunan, Panembahan. Panembahan ada 5 generasi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah Panembahan itu pecahnya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman, baru rajanya disebutnya Sultan Sepuh. Makanya Sultan Sepuh pertamanya di sini, bukan di sini. Ini Sultan Sepuh pertamanya, ini perpecahan antara Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman itu di sini. Ya, jadi sampai sekarang rajanya di sini dengan sebutan Sultan, gelarnya Sultan Sepuh. Kalau Kanomannya Sultan Anom. Lambang Kerajaan Pajajaran yang menjelaskan bahwa Keraton Kasepuhan Cirebon ini sebagai penerus Kerajaan Pajajaran. Ya, peralihan dari Hindu ke Islam. Nah, di sini juga ada patung lembu nandi, nanti di situ ada patung sapi, patung lembu. Itu lembu nandi itu kendaraannya Dewa Siwa, simbol Hindunya. Ya, jadi di sini kerajaan Islam, tapi banyak simbol-simbol Hindu di sini. Masih dipakai. Karena Sunan Gunung Jati itu walaupun seorang wali, ilmu agamanya tinggi, itu tidak melupakan leluhurnya. Walaupun leluhurnya berbeda agama. Pajajaran itu tidak ada penerusnya. Karena keturunan Prabu Siliwangi itu keluar dari Pajajaran. Walang Sungsang dan Rara Santangnya di Cirebon membangun keraton ini. Kalau Kian Santangnya di daerah Garut di sana. Jadi taman ini melambangkan kita sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Dilambangkan dengan 2 macan ini. Ya. Keraton Kasepuhan Cirebon ini peralihan dari Hindu ke Islam. Jadi di sini banyak budaya-budaya Hindu dan Buddha Cina. Kalau Hindunya dari leluhurnya dari Prabu Siliwangi, kakeknya Sunan Gunung Jati. Kalau dari Cinanya istrinya Sunan Gunung Jati. Salah satu istrinya Sunan Gunung Jati ada yang dari Cina. Hongting. Jadi Sunan Gunung Jati itu umurnya sampai 120 tahun, sempat 6 kali menikah. Jadi bukan punya 6 istri nih, Pak. Bukan poligami, Pak. Sunan Gunung Jati nggak poligami. Ya, Sunan Gunung Jati 6 kali menikah. Jadi setelah istrinya meninggal, baru menikah lagi. Demikian sepenggal kisah Keraton Kasepuhan. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu, pengetahuan, serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini,
Silahkan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, makna yang terkandung dalam lafaz Allahu Akbar. Alif adalah zat, lam awal adalah sifat, lam akhir adalah asma, dan ha adalah af'al. Alif adalah kenyataan hayatullah jat, kaf adalah kenyataan alimullah, ba adalah kenyataan kudratullah, ro adalah kenyataan ibadatullah. Inilah kemahabesaran Tuhan Allah Azza wa Jalla. Esensinya, Allah adalah nama bagi zat yang wajibul wujud. Akbar adalah nama bagi sifat hayatullah jat. Allah adalah nama bagi batin Allah Ta'ala. Akbar adalah nama bagi jahir. Yang sebenar-benarnya takbir itu adalah menunjukkan keadaan Allah kepada Muhammad. Artinya, jahir Tuhan ada pada Muhammad, dan batin Muhammad ada pada Tuhan, yang menyembah maupun yang disembah. Maka dalam keadaan sembahyang itu adalah rahasia Allah semata. La ya'budullah illallah. Tiada yang menyembah Allah selain Allah. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.